Ibarat Allah yang kami muliakan, 1442 ini diawali dengan kejadian-kejadian mengerikan di berbagai belahan dunia serentak, Bapak Ibu, serentak. Cina, daratan Republik Rakyat Tiongkok, hampir seluruh provinsi selama 2 bulan berturut-turut tenggelam oleh banjir. Ditambah dengan gempa-gempa, gunung meletus, badai topan yang menghancurkan segala-galanya, hujan es, ditambah dengan serangan hama kepada bagian-bagian wilayah yang agak tinggi, sehingga gagal panen 2 kali trip, gagal panen tahun ini. Sangat banyak kehancuran. Di Italia mengalami banjir besar, jutaan mobil hilang dan hanyut. Tidak terkira ternak yang mati. India juga mengalami banjir besar. Pakistan mengalami banjir besar, Karachi tenggelam. Jepang mengalami banjir, Arab Saudi mengalami banjir. Banyak negara-negara Eropa mengalami petaka badai, petir. Sangat banyak di berbagai belahan bumi hari ini bencana-bencana alam. Karena saking banyaknya sudah penat pihak pemberitaan dunia memberitakannya. Tetapi tetap diberitakan di berbagai channel televisi. Hanya saja ibarat Allah yang kami muliakan, ibrah dari kita itu apa yang kita ambil? Kenapa makin kesini kok makin kayaknya tak bersahabat bumi ini dengan kita? Seperti bahasa Ebit GAD, apakah alam sudah bosan bersahabat dengan kita? Ibarat Allah yang kami muliakan, renungan yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, di mana Nabi didampingi oleh malaikat Jibril membawa kendaraan yang diciptakan oleh pencipta alam semesta yang maha canggih, maha cepat, melebihi kecepatan kilat beratus-ratus kali lipat. Di tengah jalan banyak pemandangan-pemandangan disaksikan oleh Nabi Muhammad yang beliau tak paham dijelaskan oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba beliau dicegat oleh seorang ibu tua kempot peot, tapi berdandan secara norak supaya kelihatan muda dan menarik. Bagaimana aja orang yang namanya tua, kempot, peot, berdandan tetap aja kelihatan tua, dan bahkan malah membuat kita mual. Ibu itu melambai-lambai tangannya kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad, ya Muhammad, sinilah, sinilah. Mari duduklah dekat saya, ngobrol-ngobrollah dulu dengan saya." Nabi Muhammad melihat, mendengar tetapi tidak menggubris. Perjalanan dilanjutkan, tapi malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad, "Itu perempuan tua tadi siapa, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Hai Muhammad, itu perumpamaan duniamu hari ini. Duniamu ini sudah sangat tua. Dunia ini sudah sangat tua. Sebentar lagi mati lagi. Tapi makin tua makin bersolek dia, makin tua makin bergaya dia. Diperindah, dipercantik juga kulit dunia ini dengan bangunan, gedung, pariwisata dan lain-lainnya, ya, dengan teknologi modern dan seterusnya, berkilau-kilau, berkelap-kelip lampu-lampu. Padahal udah makin tua. Tapi banyak orang-orang yang jahil, bodoh, tak ngerti, menganggap ini adalah daya tarik yang patut untuk dihampiri. Muhammad, untung engkau tadi tak mau menyambut panggilan ibu itu. Kalau engkau sahut panggilannya, engkau duduk kepadanya, umatmu akan menjadi manusia penggila dunia semua. Umatmu yang beriman. Alhamdulillah, Nabi Muhammad paham kalau begitu memang dunia ini sudah menuju kepada sakaratnya. Lihat saja Pak, orang makin tua makin rentan dengan penyakit. Kena hujan sedikit, demam, batuk-batuk. Salah tidur sedikit, langsung ini encok lah, itu ngilu lah, rematik lah, banyak penyakit berdatangan. Bumi juga macam ini.
Makin ke sana, apalagi makin banyak di muka bumi orang berbuat dosa, makin banyak petaka-petaka, gunung-gunung di mana aktif meletus, gempa terjadi di mana-mana, tsunami, banjir terjadi di mana-mana, angin puting beliung, ditambah dengan hama, wabah, virus dan segala macamnya, ditambah dengan gagal panen, kebakaran hutan. California hari ini seperti neraka jahanam. Perancis ikut-ikutan juga. Negeri-negeri Eropa mengalami panas di atas 40 derajat Celcius. Kebakaran di mana-mana. Australia. Kaum muslimin yang kami muliakan, bumi ini semakin tua. Adakah orang yang mengambil pelajaran dari semuanya? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ayo kita berkaca kepada beberapa tahun yang lalu. Mana yang lebih baik, kondisi sekarang atau kondisi 20-30 tahun yang lalu? Saya tanya dulu satu hal, mana yang lebih baik secara kehidupan perekonomian dunia, sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Lebih baik sekarang? Lebih baik yang lalu. Coba saya bertanya lagi, mana yang lebih baik? Pendidikan zaman sekarang atau pendidikan 20, 30, 40 tahun yang lalu? Sepakat kita itu ya. Jawab lagi yang ketiga, mana yang lebih baik, moral anak-anak sekarang atau moral 20, 30 tahun anak-anak yang lalu? Yang lalu. Jawab lagi Bapak Ibu, mana yang lebih baik, perpolitikan baik dalam skala nasional atau internasional sekarang, tahun-tahun belakangan ini, atau 20-30 tahun yang lalu? Selalu kita mengatakan yang lalu. Kenapa makin kesini makin jelek ya? Coba jawab secara kesehatan global, mana yang lebih berat, mana yang lebih buruk, sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Sekarang coba lihat adanya virus COVID-19 ini bahagian kecil daripada merusaknya dan buruknya kesehatan dunia global. Dan ini cukup telah mengobrak-abrik kehidupan dan perekonomian global. Tidak sedikit negara yang mengalami resesi. Singapura yang begitu kokoh dan kuat resesi, Jepang resesi, Inggris resesi, Italia resesi, Prancis resesi, Amerika resesi. Negara-negara seperti Cina yang begitu kuat mengalami kehancuran ekonomi yang sangat pelak dan telak. Arab Saudi yang begitu kokoh bangkrut sekarang ini. Negeri-negeri Arab yang begitu kaya hari ini merana, meratap, merintih. Ini gara-gara kesehatan global, dan ke depan akan lebih berat lagi daripada ini, Pak. Saya bertanya, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, secara bencana-bencana alam, mana yang lebih berat? Bencana alam akhir-akhir ini atau bencana alam 20-30 tahun yang lalu? Selalu saja jawabannya sekarang. Dan bagaimana kira-kira ke depan? Saya dengan hakul yakin, dan sejak 2012 saya sudah sampaikan dalam berbagai ceramah. 2012 saya merapat ke Indonesia. Dulu saya aktif ceramahnya di negara jiran Pak, Malaysia. Terus berdakwah. 2014 saya mulai menjarangkan dakwah di Malaysia, lalu merapat ke Indonesia. Dan sesekali saya datang ke negeri tetangga Australia, sekali ke Hong Kong, ke Arab dan lain-lainnya. Tapi selalu saya sampaikan, lihat ke depan akan lebih berat lagi daripada ini. Lihat ke depan akan lebih berat. Betul Pak, betul Bu. Maka sekarang saya akan sampaikan juga di sini bahwa kondisi dalam segala keadaan ke depan, baik perekonomian, perpolitikan, bencana alam, peperangan, kehancuran ekonomi, kesehatan, moral dan lain-lainnya akan lebih berat daripada sekarang Bapak Ibu. Dari mana dalil saya? Dalilnya adalah hadis berikut ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, isbiru fa innahu la ya'ti alaina 'alan nasi, di riwayat yang lain alaikum, zaman akan datang nanti pada kalian di akhir zaman, kondisi di mana hari-hari yang kalian jalani terasa lebih berat dari yang telah kalian lalui. Dan hari-hari yang akan kalian datangi
lebih berat dari yang sedang kalian jalani. Artinya apa? Makin bertambah ke depan roda waktu berjalan, makin bertambah berat yang akan kita hadapi bersama-sama dalam segala hal, Bapak Ibu.